Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas materi selanjutnya untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, yaitu materi sistem indera. Ya, materinya itu kami ambil dari e-book Tortora halaman 598 dan Martini halaman 550. Nah, oke, jadi the special sense atau sistem indera, ya. Jadi sistem indera itu ada 5 ya, ada hidung, mata, lidah, telinga, dan kulit. Nah, kita jelaskan satu-satu, ya. Nah, yang pertama itu adalah indera penciuman atau olfaction. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas di setiap indera itu ada anatominya. Jadi yang pertama itu anatomi of olfaktori atau anatomi dari indera penciuman, terus fisiologi dari indera penciuman, dan proses terjadinya olfaktori atau olfaktori pathway, ya, proses terjadinya penciuman, ya. Nah, kita masuk ke anatomi dulu, ya. Jadi ini adalah anatomi hidung, ya. Jadi hidung itu mengandung 10 sampai 100 juta reseptor, ya, untuk mencium bau, ya. Nah, ini terkandung di dalam daerah yang namanya olfaktori epithelium atau epitel penciuman, ya, di sini. Nah, organ ini itu berlokasi atau berada di rongga hidung, ya, di sisi nasal septum, ya, jadi bagian sini. Ini yang disebut dengan epitel penciuman atau olfaktori epithelium, ya, di mana olfaktori epithelium ini terdiri dari 3 jenis sel, ya. Ada sel reseptor, ya, ada sel supporting, ya, atau sel pendukung, dan ada basal cell, ya. Nih, jadi ada supporting cell, ada reseptor cell, ya, dan ada basal cell, ya, seperti itu. Ini untuk basal cell, ini untuk reseptor olfaktori, dan ini untuk sel pendukungnya, ya. Nah, bagian dari reseptor olfaktori atau reseptor penciuman itu merespon senyawa kimia yang dihirup, ya. Nah, yang bertugas merespon senyawa kimia yang dihirup itu adalah rambut-rambut penciuman, ya, atau olfactory hair, ya, ini. Nah, ini kan odoran atau senyawa, ya, senyawa kimia yang berbau, ya. Nah, ini pertama kali direspon itu adalah oleh olfactory hair, ya. Nanti olfactory hair-nya ini akan membawa rangsangan, ya, ke dendrit dan lain-lain sampai ke otak untuk menerjemahkan bahwa bau yang kita cium itu bau apa, ya. Nah, senyawa kimia yang memiliki bau dan dapat menstimulasi indera penciuman hair olfaktori itu dinamakan odoran atau pembau, ya. Nah, reseptor olfaktori ini merespon stimulasi dari senyawa kimia dari pembau dengan menghasilkan yang namanya potensial aksi, ya. Ada di sini ada dendrit, ya, ada sistem saraf di sini. Yang nantinya ini akan memicu yang namanya respon pembau, respon penciuman, ya, atau olfactory respon, ya. Jadi dari odoran masuk ke dalam hidung, lalu sampai ke epitel olfactory, ya, lalu direspon oleh olfactory hair, lalu dia akan dibawa oleh dendrit sampai ke nanti ke otak, ya, seperti itu. Nah, tadi ya, bahwa epitel olfaktori itu terdiri atas 3 jenis sel, ada sel pendukung, ada sel basal, dan ada sel reseptor, ya. Nah, kalau sel pendukung itu adalah sel epitel kolumnar dari selaput lendir yang melapisi hidung,
ya. Nah, fungsi dari sel pendukung ini memberi dukungan fisik, nutrien, ya, dan aliran listrik untuk reseptor penciuman, ya. Jadi berhubungan memberikan potensial listrik ke reseptor penciuman dan membantu mendetoksifikasi bahan kimia yang bersentuhan dengan epitel penciuman, ya. Nah, itu untuk sel pendukung. Kalau sel basal itu merupakan stem cell atau sel punca yang terletak di antara pangkal sel pendukung. Ya, ini di pangkal-pangkal ini, di pangkal-pangkal dari sel pendukung. Kan yang orange ini sel pendukungnya. Gitu. Nah, sel basal ini akan terus-menerus mengalami pembelahan sel. Untuk apa? Untuk menghasilkan reseptor penciuman yang baru. Nah, reseptor penciuman yang baru ini itu hidup sekitar 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan itu akan diganti. Ya, seperti itu. Nah, di dalam jaringan ikat yang menopang epitel olfaktorius ini terdapat kelenjar olfaktorius, ya, atau mana ini di sini olfaktoris gland. Nah ini olfaktoris gland dia akan menghasilkan mukus, ya, untuk melindungi, ya. Mukus yang dibawa ke permukaan epitel melalui saluran, ya, melalui saluran yaitu olfactory tract. Nah, mukus ini akan membasahi permukaan dari epitel olfaktori, ya, dan melarutkan bau sehingga dapat menjadi transduksi, ya, transduksi sinyal. Hasilnya adalah contohnya ketika kita mencium merica, ya, merica atau uap amonia itu akan menyebabkan pengeluaran air mata dan hidung merah. Ya, ini akibat adanya ini tadi kelenjar olfaktori. Ya, dia menghasilkan sekresi mukus. Ya, tuh. Nah, itu untuk anatomi dari olfaktori, ya, atau indera penciuman. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologinya, ya. Jadi hidung kita itu memiliki kemampuan untuk mengenali sekitar 10.000 jenis bau, ya. Itu berdasarkan dari apa namanya ini pattern, ya, dari yang dibentuk oleh otak, ya, dari aktivasi oleh reseptor olfaktori. Jadi bau merica, bau air, bau kecap, nah itu kan termasuk bau, ya, yang dibentuk, ya, jadi bentuk oleh otak kita bahwa oh ini bau kecap, oh yang seperti ini bau misalnya minyak kayu putih, bau parfum, bau bunga, bunga melati, bunga mawar juga berbeda baunya, ya, seperti itu. Reseptor olfaktori ini bereaksi terhadap pembau, ya, molekul pembau dengan arah yang sama, ya, ketika reseptor sensori lainnya bereaksi terhadap stimulus. Jadi dia menggunakan ini, ya, transduksi olfaktorinya dengan mengaktifasi dari adenilat siklase atau CAMP, ya, atau second messenger. Ya. Nah, stimulus atau stimulasi dari olfaktori respon ini akan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Kalian tahu kan depolarisasi itu ketika ion natrium masuk ke dalam sel. Ya, itu adalah proses depolarisasi, ya, proses potensial aksi. Ya. Nah, nanti odoran ini akan berikatan sama reseptor ini, ya. Olfaktori reseptor si odoran. Jadi pembau, misalnya kalian cium bau apa namanya? Bau minyak kayu putih, ya. Si molekul atau senyawa kimia dari minyak kayu putih ini akan berikatan sama reseptor. Ya. Reseptor yaitu reseptor olfaktori, ya. Kemudian reseptor olfaktori ini akan mengaktifkan protein G, ya, akan bergabung dengan protein G yang ada di membran sel hidung, ya. Selanjutnya akan mengaktifkan ini adenilat siklase atau yang disebut dengan CAMP, ya. Nah, aktivasi dari jalur adenilat siklase ini akan menghasilkan ini tadi CAMP atau second messenger. Nah,
Adanya CHMP ini akan memicu terjadinya pembukaan kanal natrium, ya, memicu pembukaan kanal natrium sehingga natrium yang berada di luar sel itu bisa masuk, ya, maka terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi terjadi, maka terjadi pembangkitan impuls saraf, ya, seperti itu. Ya, itu fisiologi dari olfaction atau fisiologi dari indera penciuman. Nah, setelah ini ya terjadi potensial aksi, hasilnya ini akan dibawa ke saraf, ya, sistem saraf. Nah, saraf olfaktorius atau saraf indera pembau, indera penciuman itu ada di otak, ya. Dan dia dalam bentuk pasangan, ya, massa materi abu-abu yang disebut dengan bulbus olfaktorius, ya, ini. Jadi dari tadi ya dibawa ke sistem saraf, lalu di olfaktori bulbus, ya, olfaktori bulbus. Ya, ini terletak di bawah lobus frontal dari cerebrum, ya. Nah, di dalam olfaktorius bulbus ini, terminal akson reseptor itu akan membentuk sinaps dengan dendrit, ya. Jadi akan membentuk sinaps dengan dendrit. Nah, nanti hasil dari ini tadi akan dibawa ke sini, ya, hasil untuk menentukan ini bau apa gitu, ya, seperti itu. Nah, koneksi ini menjelaskan respon emosional dan ingatan kita terhadap bau. Ya, contohnya termasuk gairah seksual saat mencium parfum tertentu. Misalnya kita mencium parfum, harum sekali ini parfumnya, atau misalnya pada saat kita mencium makanan bau busuk kita akan merasa mual. Nah, itu yang dimaksud dengan respon, ya. Nah, ini akibat dibawanya ke otak, ya, untuk merespon bau apa yang kita cium. Nah, di daerah ada dalam otak itu daerah yang penting untuk identifikasi bau, ya, dan untuk mendiskriminasi bahwa ini bau yang harus dicium, ini yang ditolak otak untuk dicium. Nah, itu adalah daerah orbitofrontal yang ada di otak. Nah, orang yang mengalami kerusakan di daerah orbitofrontal ini akan mengalami kesulitan mengidentifikasi bau yang berbeda. Ya, jadi ini sangat penting untuk mengidentifikasi bau. Bau harum, bau busuk, ya, diidentifikasi di sini. Kalau orang yang mengalami kerusakan pada orbitofrontalnya itu tidak mampu mengidentifikasi bau yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, ini ringkasan jalannya rangsangan berupa bau kotak. Yang pertama bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi, terus bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirimkan impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Ya, ini ringkasannya yang dari tadi sudah saya jelaskan. Ya, seperti itu. Dari sini ya, dari sini ke bawah, ya, terus naik ke atas, ke otak, terus dipresentasikan menjadi bau apa. Ya, seperti itu. Untuk indera penciuman, ya. Selanjutnya kita masuk ke indera pengecapan atau gustation. Ya. Ini subpokoknya anatomy of taste bud. Taste bud itu kuncup pengecap, ya. Terus physiology of gustation sama the gustatory pathway. Nah, anatomi dari taste bud, ya, atau kuncup pengecap, ya, yang bisa merasakan manis, asam, pahit, asin, ya, itu disebut dengan taste bud, ya, atau reseptor rasa. Ya. Jadi gustation atau indera perasa, ya, memberikan informasi tentang makanan dan minuman yang kita makan, ya, yang kita masukkan ke dalam mulut, ya. Nah, terdapat reseptor rasa atau reseptor gustatory yang didistribusikan di atas permukaan superior lidah, ya, dan bagian faring dan laring yang berdekatan.
Ya, jadi di bagian faring dan laring yang berdekatan juga ada reseptor rasa. Nah, tapi reseptor rasa yang paling penting itu ada di lidah. Ya. Nah, pada saat kita mencapai usia dewasa, reseptor rasa di faring, laring, dan epiglotis itu sudah berkurang. Ya. Nah, reseptor rasa dan sel epitel ini akan membentuk struktur sensorik yang disebut dengan kuncup pengecap atau taste bud. Taste bud ya. Nah, taste bud ini ditemukan pada bagian atas lidah ya. Ini yang disebut dengan papila ya, dan terdapat 3 jenis papila. Makanya di lidah itu kayak ada terus struktur kasar. Nah, itu papila-papila itu. Ya. Jadi di situ semua ada taste bud atau kuncup pengecap ya, reseptor rasa ya di situ. Nah, ada 3 jenis papila, yaitu ada falat atau sirkumfalat papila, ada fungiform papila, dan ada foliate papila. Ya, ini untuk papila sirkumfalat, terus ada papila fungiforms, dan ada papila filiforms. Ya, ada juga foliate papila. Ya. Nah, anatomi lanjut ke anatomi dari taste bud ya. Nah, setiap taste bud ya, taste bud ya, ini yang ada di papila itu dia terdiri atas 3 jenis sel ya. Ada sel epitel, ada sel pendukung sama tadi kayak di olfaktori ya. Terus ada reseptor sel reseptor pengecap dan ada sel basal ya. Jadi terdiri atas 3 jenis sel epitel, ada sel supporting atau sel pendukung, ada sel reseptor pengecap, dan ada sel basal. Ya. Nah, sel-sel epitel ini mengelilingi sekitar 50 sel reseptor gustatori di setiap taste bud. Ya. Nah, sebuah mikrofili panjang tunggal yang disebut dengan gustatory hair. Ya, jadi ada ini gustatory hair. Nah, di mana bagian menonjol dari gustatory hair ini ada dinamakan taste pore atau sebuah lubang di kuncup pengecap. Ya, tempat masuknya makanan dan minuman ya, untuk ditranslate nanti ini rasanya apa. Ya, seperti itu. Rasanya manis kah, pahit kah? Ya, seperti itu. Nah, sel basal ya. Jadi ini ada sel basal, sel supporting ya. Terus ada sel reseptor ya, ini ya. Nah, kita ke sel basal dulu. Sel basal itu sama, dia merupakan sel stem ya, yang ditemukan di pinggiran dari taste bud ya, di sini di pinggir taste bud dekat dengan lapisan jaringan ikat ya. Nah, dia menghasilkan sel pendukung yang kemudian berkembang menjadi sel reseptor. Tadi sama ya, di sel basal di olfaktori juga dia akan menghasilkan reseptor ya. Nah, sel-sel reseptor gustatori memiliki rentang hidup sekitar 10 hari ya. Nah, ini juga sel reseptor itu akan bersinaps ya dengan dendrites ya. Jadi dia pertama kali akan mengirimkan sinyal ke dendrit ya. Seperti itu, lalu memicu terjadinya pathway gustatory. Oke. Nah, fisiologi dari indera pengecap ya. Nah, bahan kimia yang merangsang sel reseptor gustatori dikenal sebagai tastan. Kalau tadi yang untuk indera penciuman itu odor, ini disebut dengan tastan. Ya, bahan kimia yang merangsang sel reseptor gustatori disebut dengan tastan. Ya. Nah, saat suatu tastan dilarutkan dalam air liur, ia dapat melakukan kontak dengan membran plasma dari gustatory hair yang merupakan tempat transduksi rasa. Ya, jadi tadi di sini ya, degustatory hair masuk, nah, itu akan memicu atau memulai terjadinya gustatory pathway. Ya. Hasilnya adalah reseptor potensial yang merangsang eksositosis ya, vesikel sinaptik dari sel reseptor gustatory. Nah, sehingga molekul neurotransmitter itu akan memicu impuls saraf. Ya.
di sel saraf ke sel reseptor gustatorik, ya. Nah, terdapat 4 sensasi rasa utama, ada manis, asin, asam, dan pahit. Dan manusia itu memiliki 2 sensasi tambahan ya yang kurang umum, yaitu ada rasa umami dan rasa air. Kalau umami ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti kelezatan, ya. Misalnya kalian merasakan kaldu sapi, kaldu ayam, keju, ya, itu dinamakan umami, ya, karena adanya ini glutamat atau asam amino di dalam makanan, ya. Nah, distribusi dari reseptor umami atau perasa umami dan air ini dia tidak diketahui secara rinci ya, tetapi ada di testbud pada papilla circumvallata. Ya, papilla tadi ada 3 ya, papilla circumvallata, ada papilla fungiform, dan ada papilla foliate. Ya. Nah, terus ada juga rasa air. Ya. Nah, kebanyakan orang itu mengatakan bahwa air tidak memiliki rasa. Namun pada penelitian di manusia dan vertebrata telah menunjukkan adanya reseptor air, terutama di faring. Ya. Nah, output sensorik dari reseptor ini diproses di hipotalamus atau bagian otak dan mempengaruhi beberapa sistem. Misalnya ya, pada saat kita minum, ya. Misalnya dikeluarkan ya hormon di endokrin yaitu ADH, ya antidiuretik hormon, ya supaya pada saat minum tidak langsung keluar. Ya, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi keseimbangan air dan pengaturan volume darah. Nah, ini tadi ya. Sama reseptor penciuman ya. Jadi ini tastan ya. Bahan kimia yang merangsang sel ini itu akan berikatan sama reseptor ya. Lalu akan terbuka kanal. Ya, seperti itu. Kanal ion. Nah, ini untuk reseptor asin dan asam. Nah, kalau reseptor yang manis, pahit, dan umami itu akan mengaktifasi dari reseptor G protein. Ya, G protein. Kalau ini langsung dia berikatan di kanal, kalau ini dia berikatan pada reseptor G protein dan terbentuk nanti second messenger. Misalnya tadi CAMP ya. Nah, itu akan memicu terjadinya proses pathway ya jalur ke otak untuk ditranslate, untuk diteruskan ya. Misalnya ini rasa manis, ini rasa asin ya, seperti itu. Nah, gustatory pathway. Terdapat 3 saraf kranial yang mengandung akson dari neuron gustatory yang menginervasi testbud. Jadi ketika tastan masuk ke dalam testbud ya melalui rambut kuncup pengecap, nah, ini akan mengirimkan sinyal ya ke saraf kranial ya. Nah, terdapat saraf wajah 7 yang melayani pengecap ya di 2/3 anterior lidah ya, yaitu saraf wajah. Mana ini saraf ini facial nerve. Jadi dia di bagian sini. Jadi makanan yang tastan yang berada di sini akan diteruskan ke facial nerve atau saraf wajah 7 ya. Nah, terus saraf glossopharyngeal ya itu melayani kuncup pengecap di sepertiga posterior ya, posterior bagian belakang ya, ini glossopharyngeal nerve atau saraf glossopharyngeal. Ini dia di sebelah sini, bagian belakang lidah ya. Nah, terus ada saraf vagus ya, saraf vagus 10 dia melayani pengecap di tenggorokan dan di epiglotis ya, seperti itu. Jadi makanan yang masuk ya, terus dikunyah, terus tastannya itu masuk ke dalam taste buds, terus akan sinyalnya ya akan tadi
ini ya, tergantung dari reseptor apa, asin, manis. Nah, itu akan membuka kanal ya. Terus impuls atau pesannya itu akan diteruskan oleh saraf yang berbeda-beda tergantung dari letaknya. Ya, dibawa ke apa namanya? Gustatory nukleus atau sel gustatory yang ada di otak. Ya, seperti itu yang ada di sini. Medula oblongata. Jadi impuls saraf menyebar sepanjang saraf kranial ya. Dari sini terus dia pergi ke nukleus gustatorik yang ada di medula oblongata yang ada di otak. Ya. Setelah itu disadari bahwa oh ini rasa manis, oh ini asin, oh ini umami, oh ini pahit. Ya, seperti itu. Itu untuk indera perasa ya. Terus kita ke indera penglihatan, yaitu mata ya. Nah, kita masuk dulu ke anatomi dari mata. Jadi bola mata itu berdiameter kira-kira 2,5 cm ya. Dan bola mata dilindungi oleh kelopak mata yang dilengkapi dengan bulu mata. Reseptor mata itu disebut dengan fovea centralis yang ada pada retina. Ini ya. Dan merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Nah, bola mata ini terdiri atas 3 lapisan. Ada yang disebut dengan sklera, ya. Terus ada juga yang disebut dengan koroid, dan ada yang disebut dengan retina. Ya. Nah, kalau sklera itu atau tunika fibrosa itu merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Kalau koroid itu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Nah, di mana pembuluh darah ini mensuplai nutrisi pada mata. Ya, dan pigmen itu berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Ya. Nah, terus retina itu adalah lapisan terdalam dan mengandung sel-sel fotoreseptor. Nah, nanti sel-sel fotoreseptor ini yang akan mentranslate cahaya, mentranslate bayangan, ya. Nah, sel-sel fotoreseptor ini terbagi atas 2, ada sel kerucut atau konus dan ada sel batang atau basil. Ya. Nah, sel kerucut ini peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Jadi dia mentranslate warna. Ya, dia terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Ya, nah sel konus ini juga akan menghasilkan iodopsin berupa retinin untuk melihat pada saat terang. Ya, jadi yang berperan pada saat lampu terang atau pada saat siang itu adalah sel konus atau kerucut. Ya. Nah, terus ada sel batang atau basil. Jadi sel batang ini peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Ya. Terus dia menghasilkan rhodopsin ya. Kalau tadi di sel kerucut itu iodopsin, kalau di sel batang itu ada rhodopsin berupa retinin terus dan opsin untuk melihat pada saat gelap. Ya. Jadi pada saat gelap yang berfungsi itu adalah sel batang dari retina. Nah, mata butuh adaptasi untuk memproduksi rhodopsin saat gelap. Jadi pada saat gelap itu ya, kalian bisa rasakan awal-awal itu kalian tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lama-kelamaan ketika misalnya sudah berapa detik, kalian ada beberapa benda yang bisa kalian lihat. Nah, ini karena mata atau sel batang memproduksi rhodopsin. Ya, seperti itu. Nah, struktur bola mata ya. Tadi kita jelaskan tentang lapisan dari bola mata, sekarang struktur dari bola mata ya. Ada yang namanya kornea. Kornea adalah bagian sklera ya, bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva ya. Lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Nah, fungsi kornea itu apa? Memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Jadi dia memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Terus ada pupil. Nah, pupil ini adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Ya. Terus ada iris
ya, atau selaput pelangi. Nah, kalau selaput pelangi itu sudah bagian dari koroid, ya. Kalau tadi kornea itu bagian dari sklera, ya. Kalau iris itu merupakan bagian dari koroid. Fungsinya apa? Mengatur diameter pupil yang mempengaruhi masuknya cahaya. Jadi pupil kan jalan masuknya cahaya ya. Jadi ketika cahaya terlalu terang, pupil akan mengecil. Ya, tapi saat gelap pupil akan melebar untuk supaya cahaya yang masuk itu bisa lebih banyak untuk ditranslate. Oh, ini benda apa? Ya, ini apa yang di depan kita? Ya, seperti itu. Nah, terus ada lensa mata. Ya, ada lensa. Nah, ini adalah lensa bikonkav ya, bening. Jadi dua sudut ya dari serat protein ya. Jadi daya akomodasi adalah kemampuan lensa untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Nah, sini ya. Retina tadi fungsinya dia mengandung ini tadi ya, sel-sel fotoreseptor. Ya. Terus ada badan siliaris ya. Fungsi badan siliaris itu mengubah cembung cekung lensa. Karena tadi lensa mata itu ada bikonkav. Jadi bisa cembung, bisa cekung. Ya. Nah, terus ada makula lutea adalah bagian retina yang berpigmen kuning dan terdapat tadi reseptor mata yaitu fovea centralis. Di mana fovea centralis ini mengandung sel kerucut dan sel batang tadi, ya. Nah, terus ada bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor, ya. Makanya dia disebut dengan bintik buta. Ya. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Terus ada optic nerve, saraf yang mengatur indera penglihatan. Jadi nanti setelah bayangan masuk, ini akan diteruskan ke sini, kan dibawa ke otak untuk diterjemahkan ini warna apa atau ini benda apa, ya seperti itu. Nah, struktur lain di sekitar mata ada alis dan bulu mata. Dia berfungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. Terus ada kelopak mata, ya, terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi, berfungsi melindungi mata dan memejamkan mata. Terus ada aparatus lacrimalis, ya, terletak di sudut mata, terdiri dari kelenjar lakrimal dan saluran air mata. Fungsinya yang menghasilkan air mata, di mana air mata ini berfungsi menjaga kelembaban mata, membunuh benda asing karena di dalam cairan mata atau air mata itu terdapat enzim lisosim ya, dan membersihkan mata pada saat berkedip. Ya. Ya, aparatus lacrimalis. Nah, ini untuk lapisan mata dan rongga mata ya. Jadi rongga mata itu terdiri atas dua, ada rongga anterior dan ada rongga posterior. Ya, ini posterior dan anterior. Ini bagian anterior, ya, dan ini bagian posterior. Nah, di mana bagian anterior itu terdiri atas dua bilik lagi. Ada bilik anterior dan bilik posterior. Anterior itu bilik depannya, terus posterior bilik belakang. Ya, jadi ingat terdiri atas dua rongga, ya, ada rongga depan dan ada rongga belakang. Dan rongga depan itu terdiri atas dua chamber atau dua bilik. Ada bilik anterior dan ada bilik posterior. Kalau bilik anterior itu dari kornea ke iris. Ya, kalau bilik posterior dari iris ke lensa atau ke badan siliaris. Ya, nah, di mana di setiap rongga ini ada cairannya. Ya, nah untuk cairan pada rongga anterior itu ada disebut aqueous humor. Ya, nah sedangkan di bagian posterior, ya ini terdapat cairan yang namanya vitreous humor atau vitreous body. Ya. Nah, kalau ini aqueous humor dia cair. Ya. Kalau vitreous body ini dia dalam bentuk gelatin. Ya. Nah, fungsi dari cairan ini dia akan mentransfer nutrien dan membuang zat-zat sisa. Ya.
terus membentuk mata, ya, terus mempertahankan ukuran dari mata, dan menstabilkan posisi dari retina. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu untuk anatomi dari mata, selanjutnya fisiologi dari mata. Ya. Jadi mata itu mengandung 125 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut. Di mana sel batang dan sel kerucut ini merupakan fotoreseptor atau reseptor cahaya. Nah, sel batang berfungsi untuk melihat dalam keadaan yang gelap atau kurang cahaya. Dan dia tidak mampu membedakan warna. Ya. Nah, makanya kalau dalam keadaan gelap itu kita tidak bisa melihat dia warna apa, ya. Nah, dan sel batang ini tidak berfungsi dalam keadaan terang. Nah, kebalikannya, sel kerucut itu berfungsi untuk melihat dalam keadaan terang, ya, dan dapat membedakan warna, ya. Dan pada keadaan gelap atau di malam hari, sel kerucut tidak berfungsi, ya. Nah, sel batang itu mengandung pigmen rhodopsin yang terdiri dari vitamin dari protein dan vitamin A. Maka dari itu tubuh itu butuh asupan vitamin A ya untuk membentuk ini pigmen rhodopsin. Ya. Nah, dalam keadaan terang maka rhodopsin akan terurai. Ya, makanya pada saat sel batang itu tidak berfungsi pada saat keadaan terang karena rhodopsinnya itu tidak dia terurai, sedangkan pada cahaya remang-remang penguraiannya berimbang. Jadi dia tidak berurai. Ya. Sedangkan untuk sel kerucut itu mengandung ion iodopsin. Ya, di mana ada 3 jenis ion iodopsin. Ada jenis iodopsin yang pertama yang peka terhadap cahaya merah dan kuning, ya. Terus peka terhadap cahaya hijau dan peka terhadap cahaya biru. Jadi disebut iodopsin merah, iodopsin hijau, dan iodopsin biru. Ya. Nah, bila di tempat terang, sebagian besar rhodopsin akan terurai dan iodopsin juga terurai tapi sedikit, tapi lalu disintesis kembali, ya, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dalam keadaan terang, ya. Jadi sel batang itu berfungsi melihat pada keadaan gelap, ya, karena pada saat terang dia rhodopsinnya banyak terurai. Ya. Nah, bila kemudian ya setelah dari ruang terang kita langsung masuk ke ruang yang agak gelap, biasanya untuk beberapa detik tidak dapat melihat apa-apa, ya kayak yang tadi saya jelaskan, karena iodopsin yang ada tidak bereaksi terhadap cahaya yang remang-remang, ya dia bereaksi terhadap cahaya terang. Tetapi beberapa detik kemudian rhodopsin disintesis kembali sehingga mulai dapat melihat lagi. Ya, jadi pada saat terang, rhodopsin itu akan diurai, ya. Terus iodopsin akan disintesa sehingga kita bisa melihat pada saat terang. Nah, setelah dari terang kita masuk langsung ke ruang gelap. Nah, pertama kita tidak akan bisa melihat karena tadi apa? Iodopsinnya itu tidak bereaksi sehingga perlu dibentuk rhodopsin. Nah, pada saat rhodopsin sudah terbentuk, kita bisa mulai melihat lagi di ruangan remang-remang atau yang agak gelap. Ya, tapi tetap kita tidak bisa membedakan warna. Ya, untuk rhodopsin. Ya, itu untuk fisiologi dari mata. Ya. Nah, terus visual pathway, jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak, ya. Jadi cahaya itu akan masuk ke mata melalui kornea, lalu diteruskan oleh aqueous humor, terus pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu masuk ke retina. Ya. Nah, cahaya lalu akan diterima oleh sel-sel fotoreseptor yang ada di retina, yaitu sel batang dan sel kerucut, ya. Nah, terus pada retina terbentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Lalu setelah itu reseptor mengirimkan impuls ke saraf optik 2, lalu ke lobus oksipital, ya. Lobus oksipital ini lobus yang berperan dalam proses penglihatan, ya. Setelah itu
lalu diinterpretasikan menjadi bayangan yang tidak terbalik. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk visual pathway-nya. Ya, proses bagaimana kita bisa melihat benda. Ya. Nah, selanjutnya itu ada indera pendengaran atau telinga. Ya, jadi anatomi telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Jadi telinga itu fungsinya sebagai indera pendengar dan pendeteksi keseimbangan. Ya. Nah, reseptor telinga untuk pendengaran itu adalah organ korti pada koklea. Ya, pada sini. Dan untuk keseimbangan ada namanya otolit. Ya, jadi korti untuk reseptor pendengaran, kalau otolit itu untuk reseptor keseimbangan. Ya. Nah, telinga itu terbagi atas 3 bagian. Ada bagian luar, ya, ada bagian tengah dan ada bagian dalam. Ya. Nah, bagian luar telinga itu bertanggung jawab untuk mentransfer gelombang suara masuk ke dalam telinga tengah. Ya. Nah, setelah suara masuk ke telinga tengah, nah telinga tengah ini bertanggung jawab dalam mengamplifikasi gelombang suara, ya, memperbanyak gelombang suara, ya, menjadi sinyal yang kuat untuk didengar ke reseptor pendengaran yang ada di koklea, ya. Nah, sedangkan untuk telinga dalam itu bertanggung jawab untuk mendeteksi, ya, stimulus untuk pendengaran, ya, reseptor yang ada di koklea dan untuk keseimbangan yang ada di semicircular kanal. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan sinyal, ya, ke vestibulococlear saraf, yaitu saraf 8 ke otak. Jadi masing-masing itu indera itu ada sel saraf tersendirinya ya untuk menghantarkan impuls ya. Kalau ini yang di anatomi telinga, yang di telinga dia saraf untuk mengantarkan impulsnya itu adalah vestibulococlear saraf. Ya. Kalau tadi di apa namanya? Di ini di mata ya. Itu ada apa tadi ya mata ya? Ini saraf optik 2. Ya, ada saraf optik 2. Tadi di apa? Lidah juga ada, ya. Di hidung juga ada, ya. Jadi itu harus kalian hafalkan sel saraf yang berhubungan sama setiap indera, ya. Nah, itu ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk ya, telinga bagian luar ini yang warna kuning, telinga bagian tengah yang warna biru, dan ini untuk telinga bagian dalam. Ya, di sini di koklea ada reseptor. Ya, reseptor pendengaran. Nah, fisiologi dari telinga ya, ada daun telinga atau auricula itu berfungsi mengumpulkan suara yang masuk ke telinga dalam. Terus ada saluran telinga ya, berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah ya. Terus saluran telinga juga merupakan menghasilkan serumen yang berfungsi mengumpulkan kotoran ya, nanti menjadi kotoran telinga ya. Terus ada membran timpani atau gendang telinga. Jadi dia berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran ya. Jadi dari membran timpani yang ini ya, membran timpani dia akan meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran atau disebut dengan auditory ossicle itu ada 3. Ada malleus, ada incus, dan stapes. Atau ada martil, landasan, sama sanggurdi, tulang sanggurdi. Ya. Nah, ini nanti tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara ke tingkat ovum. Ya, tuh. Terus ada saluran eustachius. Itu merupakan saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan di dalam dan di luar.
Ya, jadi makanya kalau kita menelan itu biasa berhubungan sama telinga ya. Seperti itu. Karena ada saluran Eustachius ini. Ya, jadi kalau misalnya naik pesawat yang tiba-tiba telinganya berdengung, biasanya itu disuruh banyak minum. Ya, karena itu untuk menurunkan tekanan di telinga dan menyeimbangkannya dengan tekanan yang ada di tenggorokan. Ya. Terus ada kanal semicircular. Ya. Ini merupakan kanal atau saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan yang dinamakan kupula. Ya, itu untuk kanal semicircular. Terus ada vestibula, terdiri dari saculus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel keseimbangan berupa makula yang dipengaruhi oleh gerakan otolit. Ya. Jadi untuk keseimbangan itu ada peran dari kanal semicircular, di mana di dalam kanal semicircular ini terdapat reseptor keseimbangan bernama kupula, sedangkan di vestibula terdapat reseptor keseimbangan yang bernama makula. Ya, seperti itu. Terus ada koklea. Koklea itu ini ya, kayak rumah siput ya. Saluran menggulung berisi cairan limfe yang terdiri dari 3 saluran. Ya. Ada skala vestibular ya. Ini berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui tingkap oval. Ya. Coba kita lihat. Ini. Skala vestibular. Ini ya. Ini. Terus ada skala koklea ini. Berantara di skala vestibular dan timpani, ya, terus dibatasi oleh membran Reissner dan membran basilar. Terus ada skala timpani, berhubungan dengan rongga timpani melalui tingkap bulat. Ya. Terus ada saraf auditori, adalah saraf yang mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Ya. Ini tulang labirin ya. Nah, pathway, the hearing pathway. Jadi proses mendengar. Nah, yang pertama, gelombang suara akan masuk ke dalam telinga, ya. Telinga masuk ke telinga luar, bagian luar, dan akan diteruskan ke membran timpani, telinga tengah. Ya, ini. Getaran suara dari luar masuk ke daun telinga, saluran telinga, dan membran timpani. Setelah itu, dari membran timpani akan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi. Ya. Setelah itu, getaran ya dari tulang pendengaran akan dibawa ke tingkap oval. Ya, getaran kemudian diterima tingkap oval dan masuk ke skala vestibular. Ini tadi ya, skala vestibular. Ya, dan akan masuk melingkar ke koklea. Ya, langsung masuk ke skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Jadi ini di sini dia berputar ya. Nah, getaran di atas menyebabkan membran basilar ya, kayak di sini ya. Ini terus masuk ke sini ya. Terus masuk ke tadi ya, skala vestibular, terus masuk ke koklear, masuk ke skala timpani. Nah, gerakan di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Ya, setelah itu sel-sel reseptor yang ada di skala di ini skala vestibular ya. Ini yang ada di skala ini, dia akan mengirimkan impuls ke saraf auditori atau saraf pendengaran. Lalu ke lobus temporalis berfungsi dalam proses pendengaran ya dan proses keseimbangan dan diinterpretasikan sebagai suara. Ya, jadi dari sel-sel reseptor yang ada tadi ya
Dia akan masuk, dikirimkan impuls ke saraf auditori, lalu ke lobus temporalis, lalu diinterpretasikan sebagai suara. Ya, nah, kalian mendengar suara saya itu prosesnya seperti ini. Ya, nah ini ada indera keseimbangan ya, jadi sense of equilibrium dari telinga. Jadi dia dideteksi oleh mekanoreseptor di kanalis semisirkularis ya, yang tadi tempat dari keseimbangan ya, untuk membantu menjaga postur tubuh dan stabilitas tubuh. Ya. Jadi impuls saraf dihasilkan oleh reseptor yang ada di kanalis semisirkularis. Ya. Tadi di sirkunalis itu ada apa? Nih, ada kupula ya, reseptor keseimbangan. Ya, lalu ditransmisikan oleh saraf vestibular ke saraf 8 dan sinyal tersebut akan diproses oleh otak. Ya. Nah, terdapat dua jenis keseimbangan, ada keseimbangan statis dan ada keseimbangan dinamis. Ya, kalau keseimbangan statis itu contohnya merasakan posisi kepala dan gerakan vertikal. Jadi gerakan kepala yang vertikal ke atas, ke bawah, sama ke samping, ke kiri, ke kanan. Ya, terus menjaga postur tubuh. Ya. Terus keseimbangan dinamis itu merasakan gerakan kepala dan tubuh, terutama rotasi berputar ya. Terus menjaga kestabilan tubuh secara keseluruhan. Ya. Nah, ini ya, kalau yang statik, keseimbangan statik yang berperan adalah makula. Makula tadi itu dari vestibula ya, makula. Ya. Jadi dia yang mendeteksi posisi dari kepala ya. Jadi kepala bergerak ke atas, ke bawah, sama ke kanan, ke kiri. Ya. Terus kalau yang keseimbangan dinamis itu reseptor yang namanya kupula, ya, yang ada di semicircular kanal. Ya, ini pergerakan berputar, ya, seperti itu. Kepala berputar, tubuh berputar, nah itu semua ini oleh reseptor kupula. Oke. Nah, itu untuk indera pendengaran yang berkaitan dengan keseimbangan juga. Nah, yang terakhir itu ada indera peraba atau kulit. Ya. Nah, kita masuk ke anatomi dari kulit. Ya, jadi kulit itu juga disebut dengan membran kutan atau integumen, ya intergumen, yang melindungi atau melapisi permukaan luar tubuh dan merupakan organ terbesar pada tubuh. Ya, nah kulit itu menunjukkan berbagai fungsi vital, ya termasuk proteksi, ya melawan fisikal eksternal, kimiawi maupun biologi, ya juga mencegah kehilangan air yang berlebihan dari tubuh dan berperan dalam proses pengaturan suhu tubuh atau thermoregulation. Ya, nah kulit ini juga disebut dengan mekanoreseptor atau tengoreseptor. Jadi dia sebagai indera peraba. Ya. Nah, kulit itu terdiri atas 3 lapisan. Ya, ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Ya, ada hipodermis atau subkutan layer. Ya, tuh. Kalau epidermis itu tersusun dari sel-sel epitel, makanya disebut epidermis ya. Kalau yang dermis itu tersusun atas jaringan ikat. Ya, kalau yang subkutan layer itu tersusun atas jaringan adiposa. Ini. Ya, seperti itu. Nah, epidermis. Epidermis itu tersusun atas sel epitel keratin squamosa, ya. Nah, di mana epidermis ini ya tersusun atas 4 tipe sel. Ada sel keratinosit, ada sel melanosit, ya, dan ada sel Merkel, ya, dan ada sel Langerhans, ya. Nah, sekitar 90% sel epidermis itu adalah keratinosit.
Jadi dia tersusun dalam 4 atau 5 lapisan dan menghasilkan protein keratin. Jadi keratin adalah protein berserat keras yang membantu melindungi kulit dan jaringan di bawahnya dari panas, mikroba, dan bahan kimia. Nah, sekitar 80%, ya tadi ini 90%, nah sekitar 8% dari sel epidermis itu tersusun atas sel melanosit. Ya, nah sel melanosit ini akan berkembang ya menghasilkan pigmen ya yang disebut dengan melanin. Ya, nah melanin ini adalah pigmen kuning merah atau coklat hitam yang berkontribusi pada warna kulit. Ya, berkontribusi pada warna kulit dan juga menyerap sinar UV ya yang bisa merusak kulit. Ya, seperti itu. Nah, terus ada sel-sel Langerhans. Jadi sel-sel Langerhans ini dia berasal dari sumsum tulang merah ya. Jadi sel darah merah yang bermigrasi ke epidermis. Nah, di mana mereka merupakan sebagian kecil dari sel-sel epidermis. Jadi lebih sedikit dibandingkan sel melanosit. Ya, dia berfungsi dalam respon imun. Ya, respon imun yang dipasang melawan mikroba yang menyerang kulit. Terus yang keempat ada sel Merkel, adalah sel epidermis yang paling sedikit jumlahnya. Ya. Nah, sel Merkel ini terletak di dalam epidermis ya, bagian terdalam dari epidermis di mana dia terhubung dengan neuron sensorik atau sel saraf. Ya, seperti itu. Dia fungsinya mendeteksi sensasi sentuhan. Jadi ini, dia terhubung oleh sel sensorik, saraf sensorik. Ya. Jadi dia mendeteksi sensasi sentuhan. Oke. Nah, terdapat 4 lapisan epidermis, ada stratum corneum, ya, ada stratum lucidum, ada stratum granulosum, dilihat ya berbeda-beda jenis selnya, ya. Dan ada stratum germinativum. Nah, stratum germinativum itu terbagi atas 2, ada stratum spinosum dan ada stratum basal. Ya. Nah, stratum corneum itu merupakan istilah dari kulit tanduk, ya. Jadi ini dia yang mengalami keratinisasi, ya. Jadi pengelupasan. Jadi dia berfungsi melindungi kulit di bawah. Terus ada stratum lucidum, itu lapisan bening dan tipis, dia melindungi kulit dari sinar UV. Ya, ini. Terus ada stratum granulosum, ini lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau pigmen kulit. Terus ada stratum germinativum, ini lapisan tempat terjadinya pembelahan atau proliferasi sel-sel kulit. Ya, terdiri atas stratum spinosum dan stratum basal. Nah, lanjut ke dermis dan hipodermis. Jadi dermis itu merupakan lapisan bagian kedua ya, lebih dalam dibandingkan epidermis, yang tersusun atas jaringan ikat yang kuat yang mengandung kolagen dan serat elastik. Ya. Nah, jaringan anyaman serat ini memiliki kekuatan daya tarik yang besar, ya. Jadi dia bisa meregang, ya, bisa juga meregang dan mundur dengan mudah. Ya. Nah, berdasarkan jaringan dari struktur jaringannya, dermis itu bisa dibagi menjadi superficial papillary, jadi bagian superficial, sama bagian retikular. Ya. Kalau daerah papiler, ya, papillary ini terdiri atas jaringan ikat yang mengandung kolagen tipis dan serat elastis halus. Ya. Nah, beberapa papilla dermal yang ada di papiler juga mengandung reseptor taktil yang disebut sel-sel Meissner atau sel-sel sentuhan. Jadi sel-sel Meissner ini sensitif terhadap sentuhan dan memiliki ujung saraf bebas. Nah, ujung saraf bebas ini memberikan sinyal ya, atau dia responsif terhadap sensasi hangat, sejuk, nyeri, geli, dan gatal. Ya, itu untuk bagian papilar, daerah papilar. Kalau yang bagian retikular itu melekat pada lapisan subkutan, terdiri dari jaringan ikat ya yang mengandung fibroblast,
kolagen, dan beberapa serat elastik kasar. Kalau yang tadi papila serat elastik halus, kalau yang di retikular itu serat elastik kasar. Ya, seperti itu. Nah, ada juga sel adiposa, folikel, saraf, kelenjar sebaceus yang menghasilkan minyak, kelenjar sudorifera yang menghasilkan keringat, itu menempati ruang di antara serat-serat ini di retikular. Ya. Nah, kombinasi serat kolagen dan elastis di daerah retikular itu memberikan kulit kekuatan, ya, terus ekstensibilitas atau kemampuan untuk meregang, dan elastisitas, kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Jadi setelah diregangkan, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Ya. Nah, terus di bagian dalam itu ada hipodermis, ya, terdiri atas lapisan subkutan, ya, jaringan ikat di mana di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Ya, jadi itu untuk bagian-bagian dari kulit, epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi-fungsi dari kulit, ya, ada sebagai termoregulasi. Jadi dia membebaskan keringat di permukaan. Jadi fungsi termoregulasinya itu dilakukan dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan mengeluarkan keringat, ya. Nah, yang kedua dengan menyesuaikan aliran darah di dermis, ya. Nah, terus yang kedua ada blood reservoir atau cadangan darah, ya, di mana dermis menampung jaringan pembuluh darah yang luas, membawa 8-10% dari total aliran darah pada orang dewasa. Ya, makanya dengan dia bisa mengatur aliran darah atau menyesuaikan aliran darah untuk mengatur suhu. Ya. Terus ada sensasi kulit, ya, sentuhan, tekanan, getaran, gelitik, dan lain-lain, bahkan nyeri. Ya. Terus ada protection, ya, jadi keratin, ya, yang ada di epidermis itu berfungsi dalam melindungi jaringan di bawahnya dari mikroba, abrasi, panas, ya, seperti itu. Terus ekskresi, jadi dia mengeluarkan air, ya, dan panas dari tubuh melalui keringat, ya, dan keringat juga itu mengandung senyawa-senyawa yang harus dibuang seperti garam, karbon dioksida, dan molekul-molekul seperti amonia dan urea. Terus dia juga berperan untuk absorpsi air, ya, untuk menjaga kelembapan kulit, terus termasuk absorpsi dari vitamin yang larut lemak, contohnya vitamin A, D, E, K. Ya. Terus absorpsi obat-obat juga, ya, karena ada beberapa obat-obat yang diberikan melalui topikal atau kulit, ya. Terus terakhir sintesis vitamin D, ya. Jadi sintesis vitamin D itu membutuhkan aktivasi molekul prekursor di kulit, ya, oleh sinar ultraviolet di bawah sinar matahari. Jadi dalam membentuk vitamin D, ya, kulit membutuhkan, ya, aktivasi molekul prekursor, ya, jadi sinar UV, ya. Hanya perlu setiap hari itu berjemur karena berperan dalam proses pembentukan vitamin D sinar UV-nya. Ya. Oke, jadi itu penjelasan dari sistem indera. Semoga apa yang kami berikan itu bisa kalian terima, bisa kalian pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.